Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Pamekasan, yang kami hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pamekasan atau yang mewakili, yang kami hormati anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, dan para narasumber yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan beserta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi program JKN dan alur pelayanan kesehatan di Batapa Agung Pendopo Rogosukuwati Kabupaten Pamekasan hari Senin 8 Desember 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minadz dzulumati ilan nur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan arahan Bupati Pamekasan kepada yang terhormat Bapak Dr. K. Haji Khalilur Rahman SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat saudara jajaran Forkopimda atau yang mewakili, yang terhormat saudara pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan, yang terhormat saudara ketua dan wakil ketua beserta anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati saudara PLH Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten, para pimpinan UPD, termasuk para camat, para pimpinan unit kerja Setda, serta para direktur BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati para narasumber. Yang pertama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Bapak Saudara Nuzuluddin Hasan. Ibu Kalih, nggih. Yang terhormat Ibu Kalih, maaf. Ibu Galih Anjung Sari. Yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, Bapak Arsad Barkah Pamungkas. Yang saya hormati Saudara PLT Direktur RSUD Smart Pamekasan, Saudara Dr. Saiful Hidayat. Yang saya hormati para pimpinan organisasi kewartawanan PWI, AJP, AJ, JCP, PIJP, dan FWP, saudara ketua dan wakil ketua Perkasa Kabupaten Pamekasan, saudara para direktur rumah sakit dan klinik se-Kabupaten Pamekasan, saudara para kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Pamekasan,
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita sekalian bisa bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi alur pelayanan BPJS dengan harapan dan doa semoga setelah pelaksanaan sosialisasi pada saat ini kita sekalian mempunyai satu pandangan yang sama terkait BPJS dan beberapa solusi yang akan kita terapkan. Saudara-saudara sekalian, kita berharap semoga momentum ini bisa menjadi memahami secara jernih alur pelayanan BPJS sebagai bidang penting dalam pelayanan kita kepada masyarakat yang membutuhkan. Saudara sekalian yang saya hormati, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan kepada kita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti bahwa menjaga kesehatan dan keselamatan warga adalah tugas utama negara yang dilaksanakan oleh lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakannya, termasuk dalam hal ini BPJS Kesehatan bersama dengan pemerintah daerah. Saudara sekalian yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Pamekasan berkebulatan tekad untuk selalu menempatkan pelayanan kesehatan sebagai prioritas utama, sehingga kalau ada wacana, ada semacam narasi bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah tidak peduli lagi terhadap pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, saya nyatakan bahwa itu sama sekali tidak benar. Ada beberapa upaya yang sudah kami list untuk kami laksanakan, untuk kami lakukan. Bahkan ketika nanti semua jalan buntu, maka tidak boleh tidak beberapa anggaran untuk OPD yang tidak terlalu penting bisa kita kepras untuk kita masukkan di dalam kegiatan BPJS Kesehatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tapi itu apabila tidak menentang aturan, tentunya kita harus tetap on the track, berjalan di atas aturan yang ada, terutama aturan dari Jakarta. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita ingin memastikan bahwa masyarakat, terutama masyarakat kelompok yang tidak mampu, kelompok miskin, tetap mendapatkan jaminan layanan tanpa hambatan berarti. Akan tapi perlu saya sampaikan secara terbuka dan jujur bahwa tahun depan ini terjadi penyesuaian signifikan dalam skema peserta BPJS Kesehatan yang didanai oleh pemerintah daerah. Penyesuaian ini bukan kehendak dari pemerintah daerah, bukan kehendak kami semata-mata, akan tapi merupakan konsekuensi dari kebijakan nasional terkait dengan beberapa hal, terkait dengan validasi data, kemampuan fiskal, serta penertiban peserta yang double funding atau tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan iuran. Oleh sebab itu, termasuk yang kami rencanakan adalah mengadakan verifikasi tahap kedua. Setelah tahap pertama kita laksanakan beberapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah dari verifikasi tahap pertama kita bisa menyisihkan kira-kira 4.000 sampai 5.000 peserta BPJS Kesehatan yang sebenarnya orangnya tidak ada. Jadi ada yang sudah meninggal tapi masih hidup, kemudian ada yang sudah pindah tempat, ada yang sudah tidak aktif, ada yang sudah jadi tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu kita drop. Alhamdulillah beberapa miliar bisa kita saving dengan adanya
verifikasi yang pertama. Verifikasi yang kedua akan segera kita mulai. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, banyak masyarakat mengira bahwa pemotongan atau penghapusan peserta ini semata-mata karena keputusan bupati atau pemerintah daerah. Padahal ini dalam rangka mengikuti aturan, mengikuti regulasi pusat, termasuk sinkronisasi dengan DTKS, verifikasi dinas sosial, serta kebijakan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, sosialisasi pada hari ini sangat penting agar masyarakat memahami semua. Saya memang ingin mengumpulkan, ingin mengundang semua stakeholder, pengambil kebijakan agar supaya nantinya bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Yang seharusnya hadir adalah 150 lebih, akan tapi pada saat ini yang hadir insya Allah tidak sampai, sekitar 100-an, berarti 50 yang absen. Yang terpenting bahwa kami telah mengusahakan bagaimana bisa mempunyai satu pandangan, sehingga dengan demikian pada kawan-kawan yang sudah hadir di tempat ini, saya berharap juga memberikan sosialisasi minimal pada lingkungannya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pemkab Pamekasan tetap berkomitmen membantu masyarakat tidak mampu selama memenuhi kriteria, tentunya kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kita ingin memastikan right target and right funding sehingga bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak. Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak tinggal diam. Kami telah mengambil beberapa langkah strategis dengan memperkuat koordinasi dengan BPJS dan Dinas Sosial untuk mempercepat proses validasi dan pengusulan peserta baru. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan selalu membuka diri bagi warga yang merasa terdampak, sehingga mereka bisa mendapatkan penjelasan langsung tanpa kebingungan. Saudara sekalian yang saya hormati, mengoptimalkan anggaran daerah secara bertahap agar tetap mampu mengcover masyarakat miskin, namun tetap menjaga kesehatan dan keseimbangan fiskal pemerintah daerah. Saudara sekalian yang saya hormati, bahwa langkah penyelesaian, langkah penyesuaian bukan untuk mengurangi pelayanan, akan tapi semata-mata menata sistem bantuan kesehatan agar bisa lebih tepat sasaran, transparan dan berkelanjutan. Daerah harus mengikuti standar nasional, namun kami juga tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat Pamekasan. Saudara sekalian, melalui kegiatan sosialisasi ini saya berharap agar tenaga kesehatan dan kita sekalian, siapapun kita, memiliki pemahaman yang sama dan satu suara dalam memberi penjelasan kepada masyarakat. Demikian juga para kepala desa, para tokoh masyarakat, dan para pendamping sosial dapat membantu mengedukasi masyarakat di tingkat desa. BPJS Kesehatan juga dapat memberikan informasi yang mudah dipahami, serta mempercepat layanan administrasi bagi warga yang terdampak. Saya juga mengajak kepada seluruh komponen untuk tetap menjaga suasana yang kondusif. Jangan sampai kebijakan nasional ini justru menimbulkan persepsi negatif atau ada upaya memecah belah masyarakat. Pemerintah dan BPJS bukan sedang menghilangkan hak masyarakat, akan tapi sedang memastikan bahwa program ini berjalan dengan tepat, adil dan berkelanjutan. Saudara sekalian yang saya hormati, akhirnya mari kita bersama-sama membangun pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih jelas alurnya dan lebih dekat dengan masyarakat. Terima kasih kepada BPJS Kesehatan, Ibu Galih, dan pada saudara BPS
dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi pada kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dan mengabulkan harapan dan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf pada hari ini Pak Wabub masih belum datang dalam rangka retret di Pacitan. Sementara Saudara PLH Sekda beserta pimpinan beberapa pimpinan UPD sedang mengikuti manajemen talenta di Surabaya sehingga tidak hadir bersama kita. Kemudian saya berharap kepada kita sekalian, ketika nantinya ada hal-hal yang krusial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti masalah kesimpang siuran BPJS dan lain sebagainya, tolong sampaikan kepada kami untuk kami adakan sosialisasi yang masif seperti pada saat ini. Kipasnya mati mas, agak panas. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kebersamaan semuanya termasuk para pengusaha. Kami sudah menyurat kepada para pengusaha secara keseluruhan agar supaya mengikut sertakan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan semua. Dan ini akan kita kawal. Barang siapa nanti di antara para pengusaha yang tidak memperhatikan akan kita kenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya sudah berharap bahwa silaturahmi pada hari ini saya minta untuk di live streaming. Sudah ya? Live streaming yang bisa disimpan. Sehingga dengan demikian bagi masyarakat yang tidak mengikuti bisa mengikuti nantinya melalui live streaming. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saya berharap pada PLT Direktur untuk bagaimana pelayanan di RSUD Smart agar supaya ditingkatkan dan disehatkan. Kalau selama ini dirasa tidak sehat, bagaimana dimaksimalkan. Dan saya kemarin sudah menyampaikan kalau sampai saat ini RSUD Smart hanya mempunyai 9 mesin hemodialisis, maka saya minta untuk ditambahkan sehingga nantinya menjadi 20 mesin hemodialisis. Dan di antara 20 itu ada beberapa mesin hemodialisis yang ditempatkan di Rumah Sakit Waru, Pak. Tentu nantinya setelah bagaimana pelatihan dari operator mesin itu sudah paham, sudah baik, ditempatkan di Waru 2 atau 3 sehingga dengan demikian keadilan dan menghindari ketimpangan bisa kita lakukan bersama. Saya tidak ingin lalu orang mengistilahkan bahwa di wilayah selatan silahkan kalau mau cuci darah bagi mereka yang ada gangguan ginjal, tapi wilayah utara yang ada gangguan ginjal biarkan tidak perlu cuci darah, kami nanti yang terpukul. Dan ini terus akan kami ratakan sehingga dengan demikian pelayanan kesehatan bagi masyarakat betul-betul bisa maksimal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian pembukaan acara sosialisasi program JKN dan pelayanan kesehatan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan, dan selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan sosialisasi program JKN dan alur pelayanan kesehatan yang akan dipandu sepenuhnya oleh moderator Bapak Dr. Andes Didi Haryadi MSI. Saya selaku pembawa acara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita hormati bersama-sama Bapak Bupati, yang terhormat Bapak BPS, Pak Parsad, Bu Kepala BPJS, Bu Galih, Anjung Sari, ini yang baru kemarin Pak Nuzulul Bapak baru masuk fresh ini masuk Pamekasan. Yang terhormat Pak Direktur Rumah Sakit, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang dengan pertemuan ini maka kita akan lebih tajam mengupas tentang BPJS Kesehatan. Untuk kesempatan pertama silahkan Ibu Anjung Sari untuk menyampaikan program ini, silakan. Waktu paling mungkin 10 menit dengan. Iya, kurang. Iya, seluas-luasnya. Setengah jam. Oh iya, monggo. Iya, kan setengah jam itu. Izin Bapak, saya. Nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Bupati serta dan juga pimpinan OPD yang hadir pada hari ini. Juga yang saya hormati eksternal dari Kejaksaan, Kapolres dan juga dari Bapak Ibu sekalian, pimpinan OPD serta narasumber dari PPS. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini kami diberikan waktu oleh Bapak Bupati untuk menyampaikan kegiatan sosialisasi khususnya terkait pelayanan program jaminan kesehatan nasional, baik itu terkait sisi kepesertaan dan juga sisi pelayanan kesehatan. Mungkin izin perkenalkan saya Ibu Galih Anjung Sari, kebetulan saya menggantikan Pak Nuzul, dan insya Allah kami ini ya di kantor cabang Pamekasan membawai 4 kabupaten dan salah satunya adalah di kantor cabang Pamekasan. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami akan menyampaikan beberapa regulasi dan juga beberapa hal, poin-poin khususnya terkait pelayanan kesehatan dan juga kepesertaan dalam program jaminan kesehatan nasional. Next. Dasar hukum hadirnya program JKN ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2024, kemudian PP 86 tahun 2013 dan Perpres 82 tahun 2018, serta juga Undang-Undang nomor 24 tentang BPJS, Perpres 18 2020 dan juga dari Undang-Undang Dasar tahun 45 khususnya di pasal 28H ayat 3 yang mungkin nanti bisa dianu sendiri ya. Oke, next. Ya. Ini tentunya kenapa alasan ya penduduk itu perlu terlindungi oleh jaminan kesehatan, yaitu karena salah satunya adalah karena tarif biaya yang saat ini biaya pelayanan kesehatan cukup mahal ya untuk kita akses. Kemudian untuk pergeseran pola penyakit, yang dulu penyakit itu tidak macam-macam, sekarang banyak macamnya gitu ya. Sekarang penyakit-penyakit degeneratif dan juga penyakit-penyakit kronis itu juga sudah mulai cukup banyak untuk kondisinya di lapangan. Kemudian pasien tidak mempunyai pilihan, memiliki posisi tawar yang lemah untuk mendapatkan informasi yang asimetris. Kemudian juga adanya perkembangan teknologi dan juga jatuh sakit berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial. Jadi pada saat orang-orang kaya pun pada saat nanti akan mendapatkan atau mendapati sakit yang dengan biaya tinggi, maka akan bersiko untuk jatuh pada kondisi yang ekonomi yang nantinya akan berdampak.
Next. Nah, yang pertama kami akan sampaikan terkait sisi kepesertaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa azan ya ini. Saya izin berhenti dulu ya untuk azan. Nanti kalau yang dari baca. Ya, udah ya. Terus saya azan ya. Baik, izin kami lanjutkan ya. Jadi sistem JKN itu ada beberapa istilah Bapak Ibu sekalian terkait kepesertaan JKN, apa itu BPJS Kesehatan dan juga KIS ya. Kalau JKN itu adalah programnya, program jaminan kesehatan nasional. Itu istilahnya program saat ini ya, sistem JKN. Kemudian BPJS Kesehatan itu adalah penyelenggaranya. Jadi untuk kepesertaannya itu menggunakan kartu identitas, bisa menggunakan KTP elektronik itu atau menggunakan kartu digital melalui handphone, itu sudah bisa menunjukkan bisa berobat untuk ke FKTP dengan menggunakan identitas tersebut. Jadi BPJS adalah penyelenggaranya, tapi sistem jaminannya adalah JKN, program JKN ya. Next. Nah, kenapa harus menjadi peserta JKN Bapak Ibu sekalian? Karena memang dari sisi perlindungan, program JKN ini bertujuan untuk memberikan perlindungan khususnya terhadap diri sendiri, keluarga kita dan juga orang lain untuk mendapatkan kepastian jaminan. Nah, kemudian juga dari sisi gotong royong, karena sifatnya adalah manakala masyarakat yang sakit itu berbiaya besar, maka dia membutuhkan support bantuan biaya dari sejumlah masyarakat yang sehat untuk bisa membantu iuran biayanya untuk membiayai pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemudian juga adalah patuh. Patuh di sini adalah kepatuhan dari warga negara untuk mendaftarkan kepesertaan JKN dan juga melakukan pembayaran iuran peserta JKN. Next. Nah, ini sebagai ilustrasi untuk prinsip gotong royong. Jadi kalau kita lihat ada peserta dengan operasi jantung yang dia satu peserta dengan diagnosa penyakit jantung dan dilakukan operasi membutuhkan biaya sekitar 130 juta. Itu dibantu sejumlah 3.095 orang yang sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kami perlu sampaikan bahwa iuran dari masyarakat yang sehat itu perlu kami sangat kami perlukan untuk bisa membiayai pasien-pasien yang sakit di rumah sakit. Jadi asumsinya kalau misalkan dengan penyakit jantung satu operasi itu kami butuh 3.095 orang sehat untuk membantu mengiur pasien yang sakit tadi yang operasi jantung. Tapi untuk yang pasien HD, cuci darah yang biasanya 1 bulan itu sampai 8 kali, maka kami butuh sekitar 152 pasien sehat. Artinya baik itu pelayanan-pelayanan kesehatan yang berbiaya mahal atau biaya yang pelayanan kesehatan yang cukup dengan biaya yang standar, itu tetap dibutuhkan dari iuran orang-orang yang sehat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saat ini mungkin yang tercatat adalah iuran yang dibayar oleh peserta untuk kelas 3 adalah 35.000, 7.000-nya adalah subsidi dari pemerintah gitu ya. Baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, next. Nah, ini identitasnya Bapak Ibu sekalian, bisa menggunakan kartu seperti ini untuk berobat ke Vaskes, bisa cash digital melalui handphone atau bisa menggunakan KTP elektronik karena kami sudah sinkron data dengan Dukcapil ya. Next. Nah, kemudian ini jenis-jenis peserta JKN. Dari segmen peserta itu kami bagi menjadi 2, yaitu adalah peserta PBI JK dan PBI dan non PBI JK. PBI JK itu adalah penerima bantuan iuran, di mana untuk PBI JK itu bisa dari BPJK ini yang dibiayai oleh pemerintah pusat ya.
Kemudian untuk yang non PBIJK ini adalah PPU dan PBPU PP Pemda dan juga peserta mandiri masuk ke PBPU. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk yang non PBIJK itu dipilah lagi menjadi dua, yaitu pekerja penerima upah. Ini adalah mereka-mereka yang bekerja yang mendapatkan upah seperti pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, kemudian PNS, prajurit TNI, anggota Polri, KP Desa dan pegawai swasta serta P3K itu adalah masuk sebagai PPU yang non PBIJK. Kemudian untuk yang PBPU ini ada yang dibiayai oleh sendiri atau masyarakat datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan dirinya sendiri sebagai istilahnya PBPU mandiri atau PBPU yang didaftarkan oleh Pemda atau istilahnya PBPU Pemda. Yang saat ini alhamdulillah sudah sekitar 19% masyarakat penduduk di Kabupaten Pamekasan yang sudah didaftarkan oleh pemerintah daerah. Next. Nah, ini sebagai laporan Bapak Ibu sekalian cakupan kepestaan sampai dengan 1 November 2025. Di mana dari beberapa segmen tadi terlihat bahwa untuk yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau APBN adalah di 65%. Kemudian APBD 19%. Kemudian untuk yang bukan pekerja ini ada 2%. Kemudian yang peserta mandiri itu di 3% dari yang di Pamekasan ya. Kemudian yang PPUBU yang sebagai penerima bantuan pekerja penerima upah dari badan usaha itu ada 5%. Nah, selanjutnya untuk yang PPPU pegawai negeri ini ada 6%. Nah, ini adalah beberapa segmentasi yang ada di Kabupaten Pamekasan dari sisi kepestaan. Memang memang sebagian besar oleh pemerintah pusat ya, di beberapa daerah kabupaten juga sebagian besar memang di-cover oleh pemerintah pusat. Sehingga total penduduk yang saat ini di Kabupaten Pamekasan itu yang tercover jaminan kesehatan sudah di 98,51%. Nah, dengan kondisi 98,51%, namun angka keaktifannya itu masih di 79,42%. Jadi tidak semua dari 98,51% itu aktif, tapi ada di 79% penduduk di Kabupaten Pamekasan yang statusnya aktif. Aktif itu adalah dia yang melakukan pembayaran iuran dan kepestaannya otomatis aktif gitu. Kalau perincinya nanti bisa dilihat di data ini ya, untuk di APBD untuk data aktifnya 161.000, untuk non aktifnya 8.149. APBN 460, non aktifnya 133. Jadi ada di persegmentasenya perinciannya sebagai berikut. Oke, next. Nah, ini untuk besaran iuran untuk PPU pegawai negeri. Jadi sebagai ilustrasi Bapak Ibu sekalian, PNS pusat, PNS daerah, TNI Polri, pejabat negara dan DPRD itu dan PPK ya dan P3K itu besaran iurannya 5% dengan rincian 1%-nya itu ditanggung oleh peserta dan 4%-nya oleh pemerintah. Nah, kalau kami hitung secara perhitungan ya, misalkan gaji 3,3 juta, kemudian yang dibiayai oleh peserta sendiri itu 1%. 1% dari 3,3 itu adalah 33.000. Nah, untuk 4%-nya itu dibiayai oleh pemerintah sebesar 134.000. Total iuran untuk pegawai negeri itu adalah 5% ya, sebesar 167.000. 167.000 itu sudah mengcover untuk maksimal 5 anggota keluarga. Jadi suami, istri dan 3 anak. Jadi sebenarnya untuk dari sisi iuran itu sangat murah gitu ya dibandingkan dengan manfaat yang sudah kita terima, manfaat yang kita terima sampai dengan operasi-operasi besar atau kasus-kasus katastrofik. Nah, kemudian untuk yang ASN kelas rawat, untuk yang kelas 1 itu adalah mereka-mereka yang di golongan 3 dan golongan 4. Untuk yang kelas 2, mereka-mereka yang ada di golongan 1 dan 2. Next. Nah, kemudian untuk yang PPUBU, yang pekerja penerima upah badan usaha, di sini juga sama, totalnya potongannya adalah 5%. Yang 1%-nya itu adalah ditanggung oleh pekerja, 4%-nya oleh pemberi kerja.
Nah, untuk batas atas potongannya, kalau kelas 1 itu batas atas pemotongan 12 juta dan kelas 2 batas atas pemotongan adalah 4 juta. Nah, contoh perhitungannya seperti tadi, kalau UMK-nya menggunakan 2,3 juta, 1% dari peserta hanya 23.000 yang dibayarkan ke JKN, kemudian 4%-nya dari pemberi kerja, dari badan usahanya 95.000, sehingga 118.000 itu iuran yang kami terima untuk maksimal 5 anggota keluarga. Itu dari PPU badan usaha. Next. Nah, kemudian ini untuk besaran iuran untuk peserta-peserta yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi besaran iurannya itu adalah untuk PBPU Pemda itu adalah 42.000. 42.000 itu ada rinciannya, 35.000 dibayar oleh pemerintah daerah dan 4.200-nya itu dibayar oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran pusat dan 2.800-nya dibayar oleh daerah sebagai bantuan iuran pemerintah daerah. Jadi kalau di total pemerintah daerah 35.000 tambah 2.800. Nah, kemudian pemerintah daerah menetapkan jumlah peserta yang akan didaftarkan sesuai dengan alokasi anggaran iuran dan juga ketentuan lainnya yang memang menjadi dasar perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk PBIJK, kalau PBIJK adalah peserta-peserta yang dibiayai oleh pemerintah pusat, ini besaran iurannya adalah 42.000 langsung dibiayai oleh pusat. Next. Nah, bagaimana untuk iuran untuk peserta mandiri? Dia yang tidak bekerja, dia tidak di-cover oleh pemerintah pusat atau daerah, dia yang memang mendaftar sendiri. Nah, kalau kelas 1 adalah 150.000 per orang, kelas 2 100.000 per orang, dan kelas 3 adalah 42.000 per orang. Cukup jauh ya, kalau misalkan ini diasumsikan dengan yang tadi yang sebagai PPU yang hanya 118.000 itu untuk cover 5 orang. Ini per satu orangnya adalah kelas 1 itu 150.000 dan kelas 2 100.000 dan kelas 3 42.000. Nah, kelas 3-nya ini memang yang dibayarkan oleh masyarakat saat ini 35.000, yang 7.000 adalah subsidi tadi. Okay, next. Nah, ini untuk hak peserta JKN itu apa saja, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian boleh memilih FKTP yang diinginkan saat mendaftar. Milih fasilitas kesehatan tingkat pertamanya boleh, itu menjadi hak Bapak Ibu sekalian. Kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan di Vaskes yang bekerja sama. Kemudian juga pelindungan data pribadi. Data yang diserahkan oleh Bapak Ibu sekalian itu kami lindungi untuk kerahasiaannya. Dan juga terkait informasi tentang hak dan kewajiban prosedur pelayanan kesehatan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah menggunakan NIK sebagai identitas tunggal peserta JKN, dan kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk nitip ke mungkin warganya ya, NIK ini jangan kartu JKN atau NIK ini jangan dipinjam-pinjamkan untuk masyarakat yang kiranya sakit. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan karena ada beberapa kasus ya, peserta nggak punya kartu JKN, artinya dia tidak terdaftar sebagai peserta JKN. Kemudian pinjem dari orang yang mempunyai kartu JKN. Nah, mengakses pelayanan kesehatan menggunakan kartu itu. Nah, pada saat itu ternyata orang yang bersangkutan meninggal. Jadi yang sakit tadi meninggal. Nah, otomatis data yang dipinjam tadi itu sudah tercatat di Dukcapil bahwa nama tersebut sudah meninggal. Seperti itu. Jadi pada saat ternyata yang bersangkutan ini dia mau berobat lagi, data di kami sudah meninggal karena memang sudah dilaporkan oleh rumah sakit meninggal karena menggunakan KTP tersebut. Dan itu juga termasuk penyalahgunaan kartu. Artinya itu termasuk melanggar ketentuan. Termasuk juga yang hal-hal yang bisa dipidanakan ya, karena menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk mendapatkan keuntungan dalam pembiayaan program JKN. Kemudian selanjutnya adalah menyampaikan pengaduan, saran, aspirasi baik secara lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan. Boleh Bapak Ibu sekalian menyampaikan keluhan apa yang dialami selama Bapak Ibu berobat ke rumah sakit atau ke Vaskes. Next.
Nah, selanjutnya adalah kewajiban tadi yang saya sampaikan, lapor, bayar, kemudian memberikan data diri, melakukan update setiap kali ada perubahan, baik itu perubahan golongan pangkat, upah, atau pernikahan, perceraian, kelahiran atau kematian, dan alamat domisili. Itu silakan Bapak Ibu mengupdate supaya datanya terupdate. Kemudian selanjutnya adalah menjaga identitas peserta, khususnya elektronik itu tidak dipinjam-pinjamkan atau tidak rusak. Kemudian juga mentaati segala prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah melaporkan kepada BPJS Kesehatan apabila ditemukan ketidakpatuhan dari pemberi kerja atau misalkan badan usaha dalam mendaftarkan pekerja. Jadi misalkan Bapak Ibu sekarang ada saudara yang sudah bekerja di perusahaan tersebut, tetapi ternyata dari perusahaannya belum juga mendaftarkan si A tersebut ke BPJS Kesehatan, maka itu bisa disampaikan atau dilaporkan ke kami untuk kami datangi perusahaannya, untuk kami cross check apakah benar ini karyawannya sampai saat ini belum terdaftarkan. Itu bisa seperti itu. Next. Nah, sekarang pelayanan kesehatan. Dari sisi pelayanan kesehatan, alur pelayanan kesehatan. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kami sampaikan bahwa saat ini Vaskes yang bekerja sama dengan kami, untuk dokter gigi ada 10, dokter keluarga ada 21, klinik Polri 1, klinik Pratama 6, klinik TNI 1, dan puskesmas ada 21 yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Next. Untuk rumah sakit kami ada 9 ya, 2 dari khusus ibu dan anak, khusus mata 1, rumah sakit khusus mata, kemudian klinik utama umum ada 1, rumah sakit kelas B ada 1, rumah sakit kelas C ada 1, rumah sakit kelas D ada 1, dan juga rumah sakit swasta yang setara tipe D yang bekerja sama ada 2. Next. Nah, ini secara umum pelayanan kesehatan, baik itu dari sisi kasus dan biaya. Jadi di tahun 2023, 2024, 2025 peningkatan kasusnya cukup signifikan ya. Jadi kalau kita lihat perharinya sebenarnya di tahun 2024 itu ada 5.685 yang mengakses pelayanan kesehatan menggunakan sistem JKN. Nah, di 2025 ini data sampai dengan bulan September aja sudah di 5.611. Jadi belum terhitung di November, Desember. Nah, kemudian berikutnya adalah dari sisi pembiayaan itu di 67M untuk di tahun 2023 dan 2024 di 83M. Next. 5 menit lagi Pak, 10 menit lagi Pak. Next. Mumpung ketemu masyarakat ya. Kemudian selanjutnya adalah di mana saja bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini tentunya ada di FKTP, di Puskesmas, Klinik Pratama, juga di rumah sakit kelas D, dan juga di rumah sakit dari sisi rujukan tingkat lanjutan. Next. Alurnya Bapak Ibu sekalian, untuk beberapa kriteria yang gawat darurat itu bisa langsung ke rumah sakit. Tapi kalau untuk tidak gawat darurat, melalui Vaskes primer terlebih dahulu, kemudian apabila tidak bisa, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Next. Dipersingkat Bu ya. Ya. Nah, kemudian prosedur untuk pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat ini tentunya juga ditetapkan oleh dokter penanggung jawab. Jadi yang menentukan itu kasus gawat darurat atau tidak itu adalah dokter DPJP, artinya dokter yang bertugas di rumah sakit tersebut. Dan kemudian untuk seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN tanpa terkecuali apabila memenuhi kriteria kegawat daruratan medis. Dan apabila kondisinya tidak memenuhi kriteria kegawat daruratan medis, maka dapat melakukan pemeriksaan di Vaskes sesuai dengan peserta terdaftarnya. Oke, next. Nah, ini program apa saja dari sisi pelayanan kesehatan. Ada promotif. Promotif itu bisa terkait edukasi, olahraga sehat, dan juga media promkes. Kemudian preventif untuk mencegah penyakit. Kuratif adalah mengembalikan kesehatan gitu ya, bisa di RJTP, bisa di RITP, bisa dirawat jalan dan rawat inap, serta untuk kasus-kasus katastrofik yang berbiaya mahal ya seperti kanker, kemudian operasi bedah
bedah jantung atau bedah lainnya. Kemudian intensive care, di mana ini adalah masuk dalam kuratif. Kemudian rehabilitatif di sini seperti mengembalikan fungsi ya, seperti rehabilitasi medik. Oke, next. Nah, ini adalah pelayanan kesehatan yang dijamin berobat di FKTP adalah dirawat jalan, konsultasi, pemeriksaan hingga penunjang serta sampai dengan obat-obatnya. Kemudian rawat inap juga di pelayanan gigi serta keluarga berencana juga masuk dalam coveran. Kesehatan ibu dan anak. Kemudian Prolanis adalah klub bagi mereka-mereka yang terdiagnosa diabetes dan hipertensi. Ini ada semacam klub Prolanis. Kemudian adalah program rujuk balik untuk 9 jenis yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes dan juga antar ambulan untuk antar vaskes. Cukup Bu ya, cukup ya. Enggak apa, sudah. Ini sudah dulu sudah. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Bu, tenang. Kan semuanya tahu kantor BPJS ya. Nanti kalau enggak ragu-ragu datangi aja. Bu Gali di sana siap kok. Nah, tolong Mas operator, tadi ada slide 1 lembar yang di saya. Itu aja yang diharapkan. Ada? Jadi Bapak Ibu, ini data kita kan yang ditunggu adalah ikut enggak Pemkab Pamekasan dalam BPJS tahun 2026 kan gitu ya. Intinya itu dok kan? Nah ini gambar sedikit 5 menit saya selesai. Loh jangan. Sang 1 lembar, 1 halaman dari saya, angka-angka itu. Keliru-keliru. Jadi Bapak Ibu melihat lebih gampang daripada menerangkan nanti. 1 halaman nanti. Ayo Mas. Nanti selesai setelah ini biar BPS ini. Ini besarkan, yang paling atas besarkan itu semua. Gini aja, gedekan, bisa nggak? Besarkan angkanya. Kok kecil men? Jadi jumlah penduduk Pamekasan tahun 2025 kemarin per September itu 910.230 jiwa. 910.000. Ini semua yang cakupan BPJS Pamekasan adalah 896.665 jiwa. Sekitar 896.000 itu 98% Bapak Ibu bisa prioritas itu kalau sudah 98%. 98% itu dibayari siapa kita? Nomor 1 adalah APBN sekitar 600.000 itu dibiayai oleh APBN. APBD hanya kita 169,651 itu kurang besar Mas. Nah, terus lainnya BP, PBU, BUPN tadi disebutkan. Jadi kita PBD kita hanya membayari 169.651. Jadi tahun 2025 kita membayari 76.953.693.600 itu saja. Tapi untuk tahun 2026 mohon maaf masih draft ya, APBD belum diketok, masih draft, masih artinya masih belum pasti. Tapi hampir pasti sudah di Bu Gubernur. Keuangan kita adalah sekitar 77 miliar. 77 miliar penyediaan itu untuk apa? Hanya untuk membayar bayar utang kita tahun 2025 sampai Desember adalah 43 miliar. Jadi ada sisa 34 miliar untuk membayari tahun 2026. Nah, supaya cukup hanya 34 miliar, maka kita sesuai aturan kita menggunakan data sen. Data sen nanti sampaikan oleh Pak BPS karena produknya beliau itu diambilkan dari desil 1 sampai 5. Desil 1 sampai 5 itu apa? Nanti sampaikan Pak BPS. Itu yang nomor 1 paling bawah yang sangat miskin, agak miskin dan hampir miskin. Itu nanti 5. Jadi 1 sampai 5 itu sebenarnya kalau besar kelihatan nggak Bapak? Ini aja lah dibaca. Data sen desil 1 sampai 5 di Pamekasan itu adalah 535.866 jiwa.
Jadi kita itu Bapak dari 910.000 jumlah penduduk Pamekasan, ternyata yang miskin lebih banyak. Pamekasan kemarin kan katanya keluar dari zona miskin, tapi sebenarnya data sosial ekonomi ya Pak, itu kita lebih banyak yang miskin Bapak, itu 535.866. Artinya ya, terus yang dibayar oleh APBN pusat itu adalah 460.824 jiwa. Artinya sisanya adalah 75.042. Jadi yang kita harus bayari yang penduduk miskin adalah 75.042 jiwa. Nah, jadi kita siapkan sekarang, tadi sampaikan pertama kita siapkan di ini alternatif anggaran. Ini alternatif bawah Mas, sedikit bawah, turun ke bawah biar langsung menukik ya. Terus. Nah, ini kedua ini 75.000 jiwa kali 37.800 kali 12 bulan itu sama dengan 34.039.051, artinya 34 M. Ditambah hutangnya 43 M, maka ketemu 77,3 miliar. Jadi kita siapkan sudah, Pak Bupati sama DPRD sudah menyiapkan draft seperti itu. Cuma ini yang jadi masalah akan teriak. Yang bagaimana kalau kita cuma bayar 75.000? Ini kan, kenapa enggak yang prioritas? Artinya daftar langsung ditangani. Yang sakit langsung ditangani, yang tidak termasuk desil 1 sampai 5. Artinya yang 6 sampai 10 yang mengaku miskin, orang kaya padahal mengaku miskin minta dibayari. Itu banyak itu, yang aneh-aneh itu maka minta dibayari oleh Pemkab, kan gitu. Ya, untuk itu solusinya tadi Bapak Bupati sudah menyampaikan, maka akan mengadakan verifikasi dan validasi lagi penduduk Pamekasan yang tidak dilaporkan. Mohon maaf, yang meninggal, yang pindah tempat, yang sudah ke Arab Saudi, TKI, TKW, tetapi masih kita bayar terus BPJS-nya. Kurang baik gimana? Kita bayari padahal orangnya di Arab Saudi sudah 3 tahun, 4 tahun. Mosok sakit pulang, kan enggak? Kita kan bisa diputus Bu ya. Nah, seperti itu sehingga kita bisa mengurangi, kalau kemarin mengurangi sekitar 4.000 sampai 5.000 bisa mendapatkan 2 miliar lebih itu, sehingga nanti ke depan. Terus kedua, Pak Bupati sudah usul ke Mensos pusat untuk mengurangi yang miskin agar dibayari semua. 75.000 itu yang kelihatan datanya kemarin sudah 65.000 Pak. Itu sudah kita kirim ke Jakarta. Yang ketiga, mohon izin, mohon maaf Pak Bupati, ini Bapak Ibu kepala klinik datang semua nggih. Klinik-klinik kan diundang 21 klinik kan. Rumah sakit datang. Kehadirannya tolong ini Pemkab uangnya seperti ini untuk mengcover sekitar 94.000 yang belum dibayari APBD. Kalau mencapai 98%, penggantinya selain Pak Pemkab berusaha, Pak Bupati berusaha tadi akan mengadakan kalau bahasanya itu HSR, Hospital apa? Social Responsible. Artinya CSR-nya, CRC-nya rumah sakit, klinik-klinik. Nanti saya lihat, kami lihat, Pak Bupati akan melihat klinik, misalnya klinik A dapat berapa uangnya dari UHC ini, kan ada Bu ya. Nanti memberikan CSR berapa ke masyarakat, bayari berapa. Nanti akan kita undang khusus untuk klinik-klinik itu dan rumah sakit itu. Itu juga dengan pengusaha pabrik rokok, pabrik apa yang ada di Pamekasan harus punya CSR masing-masing. Artinya Bapak Ibu ini diroyong supaya dibagi habis. Jadi tidak hanya menggandol ke APBD, ke Pemkab saja. Itu intinya, kembali ke segmennya bahasa itunya. Itu ya. Jadi langsung ke situ, nanti akan ada tindak lanjut setelah rapat ini. Yang klinik, rumah sakit dan lain sebagainya
kita kumpul dulu, yang perusahaan kita kumpul dulu. Mohon maaf kalau Pak Ketua Dewan ini punya pabrik rokok, nanti berapa Pak Mail ini CSR-nya, kan gitu. Jadi nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Bupati, akan masuk ke segmen-segmennya. Karena kemarin kami mohon maaf Bapak-bapak, Ibu pimpinan, kita didatangi oleh BPJS Pusat. Masalah apa di Pamekasan kok tidak sampai terjaga itu? Ternyata beliau kami ceritakan apa adanya, kesulitan kami di sini. Ternyata di sini ada yang bagus, aneh, unik. Didatangi BP Tenaga Kerja, teman-teman di perusahaan itu buat pernyataan, Bapak Mail. Pernyataannya, saya ikut Pemda saja, tidak mau dibayari perusahaannya. Pernyataannya, jadi semua begitu, membuat pernyataan, saya ikut Pemkap saja. Pemkapnya sekarang tidak baik-baik saja. Satu hal terakhir, Bapak Ibu, sumber dana membayari ini UHC ini adalah dari bagi hasil pajak rokok. Pajak rokok kemarin di BHC itu dana bagi hasil cukai, bukan pajaknya. Cukai itu 112 miliar. Kita gunakan 70% lebih untuk membayari, sekitar 78 miliar kita ambilkan dari DBHC itu karena 112 miliar. Tapi tahun 2006 Bapak Ibu mohon informasi, mohon anunya, kita dipotong 47%, tinggal 59 miliar. Bayangkan 112 miliar, sekarang terima 59 miliar. Sehingga untuk bayar 100% pun dari DBHC tidak mampu. Jadi sangat berkurang. Selain itu dana lain-lainnya, TDU-nya juga dipangkas sekitar 250 miliar. Jadi sangat berkurang jauh. Untuk itu tolong teman-teman nanti PR-nya untuk klinik, rumah sakit semua pikirkan untuk ikut CSR-nya. Dan nanti perusahaannya akan dibebani juga, sehingga beban kita tidak seperti ini terus-menerus. Itu saja Bapak, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap penajaman dari apa yang disampaikan tadi itu nanti kita diskusikan dalam waktu yang tentunya lebih luas lagi, sehingga dengan demikian matching ya, antara apa yang ada di pemahaman kami, pemahaman BPJS Kesehatan dan pemahaman BPS bersama dengan pemahaman yang ada di masyarakat. Itu yang kita harapkan sehingga lebih luas lagi. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Pamekasan Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman, yang saya hormati Forum Forkompimda Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati pimpinan OPD, pimpinan Rumah Sakit atau Klinik, Ketua Perkasa dan Wakil Ketua Perkasa, para narasumber kita pada pagi hari ini, Direktur Rumah Sakit Pak Dr. Saiful, kemudian Kepala BPJS Ibu Galih, seluruh hadirin yang mohon maaf belum kami sebutkan satu persatu karena keterbatasan kami. Alhamdulillah, kita mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi jaminan kesehatan nasional dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Pamekasan yang sejahtera, yang sehat, yang maju, dan terus berkurang tingkat kemiskinannya, terus berkurang
penganggurannya, sehingga tercipta visi misi yang akan diwujudkan oleh Bapak Bupati kita. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Bupati dan hadirin sekalian, berhubung waktu yang singkat dan sudah mungkin mau makan siang jadi saya singkat-singkat saja Bapak Ibu, dan kebetulan juga saya dihubunginya mendadak untuk hadir ke tempat ini. Pada intinya kami Bapak Ibu ingin menyampaikan bahwa saat ini berdasarkan Inpres Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025, kita sudah harus menggunakan satu data tunggal yang disebut dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang kita singkat dengan DTSEN, atau biasa kita sebut yang gampang DTSEN gitu. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSEN gitu. Nah, DTSEN ini Bapak Ibu bersumber dari 3 data. Satu, data registrasi sosial ekonomi Reksosek yang bersumber dari data Bappenas. Kemudian 1, data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang bersumber dari Kemensos. Dan yang ketiga, data P3KE yang bersumber dari TNP 2K, Tim Penanggulangan Kemiskinan Pusat. Yang ketiga sumber data ini selama ini berada di masing-masing kementerian lembaga, masing-masing menyalurkan bantuan masing-masing, kriterianya juga berdiri masing-masing, sehingga banyak terjadi overlap, ya, tumpang tindih, dan ada juga yang terlewat gitu. Sehingga berdasarkan instruksi dari Presiden, BPS ditugaskan untuk melakukan pemadanan, untuk melakukan integrasi dari ketiga data tersebut Bapak Ibu menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional sebanyak 282 juta jiwa se-Indonesia. Bagaimana cara memadankannya? Cara memadankannya adalah dengan nomor induk kependudukan yang ada di Dirjen Dukcapil. Setiap penduduk Indonesia pasti punya NIK. Sehingga dari NIK itu di Reksosek ada NIK-nya, di DTKS ada NIK-nya, di P3KE juga ada NIK-nya, kemudian diintegrasikan menjadi DTSEN atau DTSN tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari pemadanan data tersebut atau dari integrasi data tersebut, kemudian BPS menyusun tingkat kesejahteraannya. Saya ulangi, menyusun tingkat kesejahteraannya, dimulai dari yang paling miskin atau miskin ekstrim itu berada di desil 1, sampai dengan yang paling sejahtera, yang paling kaya ada di desil 10. Jadi seluruh penduduk Indonesia termasuk penduduk Pamekasan diklasifikasikan menjadi 10 desil Bapak Ibu, atau katakanlah 10 kelompok. Kelompok 1 ini yang paling miskin, kemudian semakin sejahtera di kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya sampai kelompok 10. Sehingga saat ini Bapak Ibu, Kementerian Sosial sudah bekerja sama dengan BPS di dalam penyaluran berbagai macam jenis bantuan. Itu sudah menggunakan sumber datanya satu, yaitu DTSEN. Jadi ini perlu kita ketahui bersama bahwa kita terus berubah dan berbenah. Data sebagai sumber pengambilan kebijakan harus tepat dan harus akurat dan berkualitas Bapak Ibu. Sehingga itulah upaya pemerintah untuk menyediakan data yang tepat sasaran dan yang akurat. Nah, lanjut Bapak Ibu sekalian, dengan
adanya pengelompokan tersebut Bapak Ibu, saat ini tadi juga Pak Didik sudah menyampaikan bahwa sasaran pemerintah pusat untuk perlindungan sosial itu ada di desil 1 sampai desil 5 Bapak Ibu. Ada di desil 1 sampai 5. Desil 6 sampai 10 ini sudah sejahtera. Gitu, dianggap sudah mampu, sudah sejahtera. Karena dihitung dari mana Bapak Ibu sekalian? Dihitung dari 39 variabel. Ada kepemilikan aset, ada meteran listriknya, berapa pengeluarannya, ada penghasilannya dan sebagainya, kendaraan dan sebagainya. Ada 39 variabel yang diukur untuk menghitung tingkat kesejahteraan desil tersebut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini di tahun 2024 jumlah penduduk miskin Kabupaten Pamekasan itu 118.000 yang termasuk kategori miskin, itu sudah di cover semua. Bahkan lebih dari 118.000 yang di cover oleh pemerintah daerah dan pusat tadi. Sampai berapa Pak Didik tadi? 600.000 ya. Itu sudah di cover semua, akan di cover semua. Ya, sehingga ini sungguh sudah jauh dari target yang semestinya hanya desil 1 sampai 5 itu hanya 500.000 jiwa, ini sudah lebih dari 500 jiwa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, termasuk bansos, kemudian BLTS, bantuan langsung tunai sementara, itu juga sasarannya ada di desil 1 sampai 5. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir dari kami, tantangan kita ke depan adalah bagaimana agar DTSN ini datanya selalu dimutakhirkan Bapak Ibu. Mengapa? Karena yang namanya penduduk, yang nama manusia itu sifatnya dinamis. Sifatnya dinamis, tidak tetap. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, ada yang meningkat kesejahteraannya, ada yang menurun kesejahteraannya. Sehingga ketika data DTSN yang saat ini kita harus selalu mutakhirkan, itu sudah kita laksanakan dengan baik, maka berbagai macam jenis program dari pemerintah akan sampai tepat pada sasarannya. Terakhir juga bahwa Kemensos dan BPS sudah menyiapkan mekanisme untuk pemutakhiran data itu, baik sifatnya top down dari pemerintah ke masyarakat, juga bottom up, usul sanggah dari masyarakat kepada pemerintah melalui operator desa. Misalnya dalam penyaluran perlindungan sosial BLTS di triwulan 4 ini, itu dari operator desa bisa mengusulkan nama-nama untuk menggantikan orang-orang yang sudah tidak layak, apakah meninggal, apakah pindah, apakah sejahtera, yang sebelumnya menerima berada di desil 1 sampai 5 digantikan oleh yang belum menerima, yang lebih layak. Itu diusulkan juga oleh melalui kanal, melalui saluran bottom up usul sanggah dari operator-operator desa. Itu Kementerian Sosial sudah menyiapkan berbagai saluran tersebut. Begitu pula juga kami dari BPS diminta untuk melakukan pendampingan-pendampingan di dalam rangka melakukan verifikasi lapangan untuk memperbarui atau mengupdate data DTSN tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan secara singkat. Mohon maaf atas segala kekeliruan, dan kami ucapkan terima kasih atas seluruh dukungan dari Bapak Bupati beserta Forkomimda dan seluruh elemen masyarakat untuk dukungan terhadap kegiatan-kegiatan BPS. Semoga masyarakat Pamekasan semakin maju dan semakin sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan segenap hadirin yang telah hadir di sini.
Mungkin saya hanya singkat saja. Jadi kita ini memang jadi manusia repot ya, berdoanya minta kaya, tapi giliran ada bantuan ngaku miskin, Pak Bu. Kalau ada bantuan atau ada BPJS ngakunya miskin, tapi doanya minta kaya. Jadi memang ini yang menjadi tugas kita. Memang tadi Pak Bu sudah menyampaikan untuk memvalidasi orang-orang yang misalnya mengaku miskin, minta BPJS padahal sudah kaya atau sudah mampu misalnya. Saya dari RSUD Pamekasan hanya singkat saja bahwa Pak Bupati sudah mengeluarkan edaran tentang pembebasan biaya pelayanan kesehatan selama masa UHC cut off kemarin Pak Bu, mulai dari bulan Oktober, November, dan Desember. RSUD Pamekasan sudah melaksanakan itu semua dan tidak ada kendala. Jadi khusus untuk Rumah Sakit Pamekasan pelayanannya adalah semua, mulai dirawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap. Sampai hari ini dari bulan Oktober, November, dan Desember sudah ada 12 pasien yang kita layani secara cuma-cuma sesuai dengan Pak Bupati. Ya, yang kita bantu sesuai edaran Pak Bupati itu disebutkan bahwa jasa pelayanan umum yang di dalamnya termasuk jasa pelayanan kesehatan tidak dapat dipungut biaya apabila potensi penerimaannya kecil dan atau atas kebijakan nasional daerah dengan memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Pelayanan yang dimaksud diperuntukkan bagi pasien baru yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Jadi untuk RSUD Pamekasan itu semua jenis layanan sudah kita berlakukan. Sampai hari ini saya cek ada 12 yang sudah kita tangani sebesar, kalau dinominalkan sudah 42 juta kira-kira gitu Pak Bu. Insya Allah dengan BPJS Kesehatan kita selalu koordinasi ya, kadang dari BPJS-nya ke rumah sakit atau kita yang ke sana Pak Bu untuk kita berdiskusi misalnya ada kendala atau ada masalah dalam pelayanan atau dalam masalah pembiayaan dan sebagainya. Mungkin itu Pak Bu, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir. Ternyata cuma 12 orang Pak yang minta gratisan ya, yang di luar BPJS. Jadi cuma 12, artinya sebulannya cuma 4 ya, 4 kali 3 12 ya. Terus kalau diuangkan berapa? 22 juta, 42 juta ya, 42 kan sangat kecil. Pendapatannya jenengan per bulannya kan berapa miliar gitu. CSR-nya terlalu kecil, harusnya CSR-nya lebih besar Pak Bupati. HSR-nya terlalu kecil, nggak apa-apa itu. Jadi sudah masih sehat. Jadi itu terima kasih Bapak Ibu. Cuma satu dari Pak Kades itu tadi mesti tanya, data sennya itu 1 kali 5 itu kemarin keluarnya Pak BPS ini adalah tidak yang miskin-miskin di desa ternyata tidak masuk di T-sen 1 sampai 5. Langkahnya tadi agar segera mendaftarkan, memvalidasi dan mendaftarkan Bapak. Kemana pendaftarnya? Ke operator desa. Oh, Sikenji itu ya. Ya nanti apalagi tahun 2026 mohon maaf Pak, itu dianggarkan untuk honornya Sikenji sehingga mau bergerak untuk pulsanya. Sehingga kalau nggak ada pembelian pulsa kan nggak bisa. Tenang Pak Klebun, sudah diberhentikan Pak Bupati, 178 desa ada operator Sikenji-nya harus aktif tahun 2026 mulai Januari. Jadi karena data sen itu tiap 3 bulan itu baru ganti, bukan hari itu dimasukkan, hari itu masuk, tidak bisa. Itu tiap 3 bulanan katanya teman-teman di sosial. Ya, tadi nggak disampaikan, agak sedikit dengar Pak saya. Jadi tiap 3 bulan masuk, data sennya berubah. Jadi itu mungkin cukup ya Pak. Saya ingin memberikan kesempatan pada beliau pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan terlebih dahulu, kemudian nanti disusul oleh yang lain, barangkali masih ada yang dipertanyakan khusus kepada para kepala desa yang hadir, para kepala desa Perkasa hadir. Perkasa ya, saya minta Perkasa berdiri Pak, yang dari Perkasa. Ya baik, terima kasih. Begini,
ada satu alasan kenapa masyarakat ketika ada peserta dari BPJS Kesehatan, peserta dari UHC itu meninggal, kenapa masyarakat enggan untuk melaporkan? Karena masyarakat punya kepercayaan, punya keyakinan ketika dilaporkan maka hak-hak daripada putranya, istrinya itu akan gugur, akan hilang. Padahal sekalipun hilang nanti bisa melalui desa, melalui kepala desa untuk bisa didaftarkan ulang ya. Dan mungkin ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat mau untuk melaporkan ketika terjadi kematian bagi mereka peserta UHC. Saya persilahkan mungkin Pak Ismail, silahkan. Tes. Kok macet ini? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati dan seluruh undangan yang hadir, Pokopimda, kawan-kawan Komisi 4 semuanya, seluruh undangan perkasa yang saya hormati. Singkat, tepat, padat Pak Bupati. 2026 permintaan masyarakat bagaimana UHC prioritas, itu yang pertama. Jadi upaya langkah strategi apa saja tadi yang telah disampaikan oleh Pak Bupati ke Kementerian Sosial, upaya lain, kemudian verifikasi, validasi data, oke, kita dukung. Tapi prinsipnya bahwa 2026 permintaan keinginan masyarakat saya kira semuanya termasuk kepala desa Kabupaten Pamekasan UHC prioritas. Itu Pak Bupati. Satu. Kemudian yang kedua, tadi yang disampaikan oleh BPS bahwa ada sanggah ya, usul sanggah. Oke. Usul sanggah itu ada kejadian Pak, satu studi kasus bahwa kondisi warga itu betul-betul tidak mampu, rumahnya, kemudian kondisi kesehatannya, tetapi KWH-nya itu 900 Pak. Itu katanya menjadi salah satu faktor. Nah, ini mungkin di beberapa variabel itu betul-betul di cross check antara fakta dan realita yang ada di lapangan, ini betul-betul dibalikkan. Kemudian kepada Ibu BPJS Kesehatan, ya, kita ini pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan ini sudah lama kerjasama. Artinya kalau hutang ini karena memang kondisi kita Bu, jadi kita mohon UHC prioritas itu jangan tetap itu diberlakukan. Kita minta, mungkin kita sering sebelumnya komunikasi dengan kepala cabang yang lalu, bahkan saya sendiri dengan Bang Rasid ini pernah ke kantor pusat BPJS. Kita minta pada saat itu bagaimana UHC prioritas, karena waktu itu kita telah bayar Bu. Jadi mohon diperjuangkan bagaimana UHC prioritas itu walaupun pemerintah kabupaten punya hutang hari ini. Dan itu pasti bayar Bu, tidak mungkin tidak bayar, seperti itu. Jadi itu permohonan kami. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju dengan permohonan itu dan arahnya bagaimana nanti bisa menjadi prioritas. Sambung doa, mudah-mudahan upaya-upaya yang kami lakukan bisa terlaksana dengan baik dan dikabulkan oleh Jakarta. Kami sudah berkirim surat ke Jakarta, juga berkirim surat ke Jawa Timur, karena di tingkat Jawa Timur itu ada bea Kesmaskin ya, ada bea Kesmaskin, kesejahteraan masyarakat miskin, yang di Pamekasan itu dialokasikan untuk rumah sakit M Nur. Nah kan, tapi saya minta bagaimana di Pamekasan itu juga bisa diberlakukan di RSUD Smart Pak. Nah kalau ini semua upaya berhasil, saya kira nanti akan bisa tercapai apa yang kita inginkan, yaitu UHC prioritas. Oleh sebab itu saya minta kepada semua pihak untuk bergerak Pak.
pada semua pihak untuk bergerak bersama-sama, terutama dalam rangka verifikasi dan validasi data. Saya berharap semua pihak untuk bergerak bersama-sama. Akan tetapi manakala nanti umpama kita telah berjuang semaksimal mungkin, kok hasilnya masih belum maksimal, padahal kita sudah bergerak bersama-sama, nah saya hanya bisa mohon maaf karena itu sesuai dengan kemampuan maksimal kami. Tapi kami akan berjuang dan silakan perjuangan kami dipantau ya, kira-kira kami main-main atau tidak. Kalau main-main bisa disemprit, bisa diingatkan. Terima kasih. Silakan barangkali ada yang lain. Izin Pak Bupati. Mancing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke depan, Pak. Tidak apa-apa, di belakang saja Bupati. Saya agak grogi kalau di depan. Mak takoan. Oke, izin menambahkan dari yang disampaikan Pak Ketua DPRD tadi. Pertama Bupati, saya agak bingung dengan undangan yang masuk ke Komisi 4 hari ini, karena yang masuk kita hanya undangan dan tidak ada TOR atau Term of Reference. Saya berapi-api sudah berangkat dari rumah nyampe ke sini, saya berharap bahwa ada kepala BPJS, kemudian ada kepala BPS. Saya berharap adanya bukan sosialisasi tapi solusi. Jadi apa yang disampaikan, seharusnya Bu BPJS ini hadir ke tempat ini hari ini, datang menyampaikan, Pak Bupati, saya akan berjuang untuk masyarakat Pamekasan, tunggakan Kabupaten Pamekasan saya usahakan akan dihapus separuhnya. Itu baru solusi satu. Kemudian saya berharap dari kepala BPS juga, tadi apa yang disampaikan Pak Didi, bahwa salah satu yang menjadi beban berat kita di APBD karena kita sok-sokan sebenarnya masyarakat kita banyak yang miskin dan kabupaten kita dikeluarkan dari kategori miskin itu sebenarnya. Dan solusinya saya berharap dari Pak Parka ini, dari BS ini, bagaimana kalau kita kembalikan saja kabupaten ini ke kategori miskin, karena faktanya memang kita miskin gitu loh. Jangan sok-sokan. Jadi beban APBD kita kecil lagi, tidak kayak sekarang. Jadi saya setuju apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa apapun yang terjadi dan apapun kondisinya di 2026 UHC ini tetap harus prioritas, dan Ibu Kepala BPJS ini harus berpikir dari kacamata masyarakat Pamekasan gitu loh. Jangan hanya berpikir dari kacamata beliau sebagai Kepala BPJS. Bagaimana caranya, misalkan di lobby lah agar tunggakannya bisa kita bayarkan di 2026, tetap kita bayar, atau diusahakan ada pemutihan lah separuhnya atau gimana. Jadi saya berharap Komisi 4 ini hadir ke sini itu kita mendiskusikan solusi gitu loh. Kalau hanya sosialisasi macam itu Ibu, insya Allah kami di Komisi 4 itu sudah hafal luar kepala apa yang Ibu sampaikan itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kecamatan Marunda, saya assalamualaikum kepada saudara. Pertama, sadar dari dalamnya ini tidak ada OPD terkait dinas sosial yang diundangkan. Harusnya juga diundangkan karena ini urusan problematik luar biasa. Jadi saya lihat undangan ini yang tampil ke kami tidak ada dinas sosial. Kenapa demikian? Karena untuk menghapus data itu perlu turunnya teman-teman pendamping PKH. Ketika kita daftarkan, kita ajukan dan di ACC DC-nya ada perubahan, maka perlu kader pendamping PKH turun. Sedangkan di sini dinas sosialnya kayaknya nggak diundang. Kalau diundangan, sehingga ini juga jadi problematika dasar kita, karena bagaimanapun diampu datanya juga dari dinas sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sering memanggil pendamping PKH, Mbak, Mas, kenapa kok yang kaya nggak Anda hapus saja? Ini persoalannya Pak Kades, untuk mengeluarkan dana itu kami harus menerima surat pernyataan mundur, pengunduran diri dari daftar penerima manfaat. Lu kalau seperti itu ya sampai kiamat gagal mundur.
Nah ini perlu komitmen bersama, terutama dari koordinator pendamping PKH atau dari dinas terkait yang membawahi dinas sosial. Sudah hapus saja, jangan pernah bertanya pada penerima manfaat karena selamanya mereka akan miskin. Jadi CK ini jaminan kemiskinan nasional, bukan jaminan kesehatan nasional ini. Jadi kami berharap Bapak Bupati agar koordinator PKH ini juga digertak saja. Agar kalau memang sudah tidak layak ya sudah dihapus saja. Jangan masih bertanya Anda surat pernyataan dan lain-lain, nggak perlu itu lagi. Sudah tidak perlu itu. Terus yang ketiga, persoalan UHC yang kemarin dibicarakan sebenarnya bisa diselesaikan dengan sangat sederhana. Contohnya Pak Bupati terkait gugatan kami bagi hasil pajak Pak Bupati. Saya menggugat bagi hasil pajak dari kebijakan tahun 2020 sampai tahun ini Pak Bupati. Atas kebijakan tidak bisa dicairkannya PBH karena desa-desa hanya nunggak PBB. Padahal banyak pajak-pajak yang lain yang dikeluarkan. Kalau itu bisa dicairkan Pak Bupati, maka akan selesai persoalan hutang kita ke BPJS. Contoh misalnya, tahun 2020 ada berapa kecamatan waru desanya yang tidak bisa dicairkan PBH-nya? 2021 2022, 2023 akibat COVID itu banyak PBH-PBH yang nganggur. Anggarannya itu kemana? Coba itu digunakan. Itu. Jadi contoh misalnya seperti yang saat ini ada beberapa desa juga nggak bisa mencairkan karena ada syarat yang mengamputasi hak-hak desa. Itu. Terus yang keempat CSR. Saya kalau bicara CSR nih Pamekasan tutup terus Pak Bupati, nggak pernah terbuka CSR kita. Corporate Social Responsibility kita kenyataannya main tutup pintu. Contoh saya pernah bertanya ke salah satu dewan periode sebelumnya, ketika saya tanya sudah lalek catatannya dia. Padahal kita di desa-desa contoh Waru Barat itu ditempati oleh Bank Jatim, BNI, BRI dan lain-lain. Tapi kemana CSR perusahaan-perusahaan yang berbasis di keuangan ini? Dan banyak tanggung jawab sosial yang tidak dilakukan di situ. Lah sehingga sebenarnya kalau kita mau komit misalnya CSR Bank Jatim sudah tidak perlu bergerak ke pembelanjaan yang lain dulu, force saja semua ke UHC ini sehingga paling tidak ada yang tertangani walaupun separuh. Nah paling tidak kalau misalnya berapa miliar hasil yang dihasilkan dari CSR itu ditutupi dulu sehingga paling tidak kita sama-sama bergerak. Dan termasuk Pak Bupati PBH itu kalau bisa dicairkan Pak Bupati ini luar biasa. Contoh misalnya Waru Barat bisa dicairkan, apa seperempat 25%-nya digunakan untuk tambahan UHC, sehingga paling tidak kebijakan ini bisa mendorong solusi sementara terhadap persoalan yang ada. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati dan para bapak dari sekalian, saya Ketua Desa Sarmawang pertama kami menyampaikan mungkin Ketua Kota dan Wakil Kota sekarang sedang ada dari Bapak Gubernur Provinsi Mutawar hadir. Saya mewakili sebagai penasehat perkasa terkait dengan adanya sosialisasi hari ini. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala tadi, kami tetap berharap masalah kesehatan ini tetap prioritas Bapak. Karena sesuai dengan undang-undang tadi, kami warga negara ini perlu dilindungi dan keadilan. Kalau terlalu berbicara data terus, maka nanti ujung-ujungnya ada hutang terus. Dan begini, apa yang disampaikan tadi, ini hutang ini termasuk ada 5.000 data yang tadi fiktif itu Pak, ada yang mati, yang pindah itu tetap terdata makan hutang. Korbannya bagi orang-orang yang tidak punya hutang. Sebetulnya kalau ini diprioritaskan, saya kira ini lebih tepat sasaran, karena pengalaman saya dulu sebelum ada BPJS ini berlakukan SKPM tidak seperti sekarang. Sekarang ini masyarakat bayar sendiri kok ikut BPJS, belum tentu mereka itu memakai. Yang
Yang saya pertanyakan sekarang ini, kira-kira anggaran yang masuk itu hutangnya di mana? Ini yang sampai saat ini saya kepala desa ini tidak tahu. Pertanggungjawaban itu dari data yang masuk sebagai peserta dan pemakai itu saya tidak tahu sampai saat ini. Maka masyarakat sekarang ini kan gotong royong sifatnya, gotong royong membayar. Semakin gotong royong, semakin dibantu oleh pemerintah, semakin tidak terlayani. Karena apa? Prioritasnya itu, Pak. Kami melakukan wasi prioritas, tapi pelayanan yang tidak prioritas. Ini yang kasihan bagi masyarakat, Pak. Karena bedanya kalau Surabaya ini memakai orang miskin ini dilayani lebih awal, kalau di Pamekasan tidak, Pak. Malah di pelayanan itu dikesampingkan. Ini yang bikin orang tidak ikut BPJS secara mandiri. Maka harapan saya, kami selaku kepala desa yang bertanggung jawab awal di desa sebagai keluhan dan sebagai ujung tombak kita, maka kami berharap kita ini harus ikut bertanggung jawab. Terutama mari kita keterbukaan saja. Bagaimana sebenarnya yang terjadi, tidak berbicara hutang terus, tapi pelayanan terhadap masyarakat ini dikedepankan, Pak. Minimal bantuan sosial itu bisa dikurangi, karena yang lebih penting ini orang sakit. Itu yang lebih bingung kepada kami sebagai kepala desa. Jadi intinya yang terakhir, tetap kami mengharapkan ini prioritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ini intinya kan kelihatan sudah prioritas kan gitu ya? Kesimpulannya itu mungkin. Cuma tadi yang saya nyumbang jawab, Pak, yang terakhir Pak Glebun dari Padimawu, hutangnya dari mana kan gitu ya? Kebetulan saya ingat ini, catatan saya ada. Itu hutangnya Pemkab Pamekasan mulai bulan Juni tahun 2025 sampai Desember nanti tidak kuat bayar. Wis gitu aja. Intinya gitu. Jadi itu jumlahnya 43 miliar. Bulan 6, 7, 8, 9, 10, 12. 43 miliar dibebankan di APBD 2026. Sudah, kalau 77 miliar di 2026 tidak punya hutang, kita bisa prioritas, Pak. Kalau prioritas sekitar 78 ya Pak Mail ya. Itu sudah prioritas. Tapi karena kita punya hutang 43M, ya masih ngos-ngosan. Jadi kita harus mengefektifkan, mengekonomiskan pakai data-data itu. Karena hitungannya Bu BPS ini Bapak, ini main data, hitungannya by name, by nick ya. By name, by address, by nick. Hitungannya nick. Kalau sudah hitungan nick, mau kemana? Kan nick cuma satu per orang. Jadi kita harus bermain di situ. Itu Bapak, cuma apakah OHC prioritas? Mungkin Pak Bupati ya? Ya baik, terima kasih. Yang sebelumnya mungkin izin Pak Bupati kami menyampaikan tanggapan atau respon dari pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama sebenarnya kami hadir di sini, undangan yang disampaikan ke kami adalah terkait undangan alur sosialisasi pelayanan kesehatan, sehingga yang kami siapkan materinya adalah terkait alur bagaimana peserta JKN itu, masyarakat khususnya di sini adalah mengakses pelayanan kesehatan. Jadi seperti itu yang pertama, mungkin klarifikasi dari kami. Nah kemudian yang berikutnya adalah terkait UHC. Bapak Ibu sekalian, terkait UHC itu adalah sebagai sudah ada di regulasinya. Ada UHC prioritas dan ada UHC non prioritas. Kalau UHC prioritas itu manakala ada peserta JK atau pasien yang sakit, kemudian dia tidak mempunyai jaminan, maka bisa didaftarkan Pemda, bisa langsung aktif. Tapi kalau UHC non prioritas, maka tidak bisa langsung aktif. Nah, UHC prioritas itu adalah privilege bagi kabupaten yang diberikan oleh direksi kami bagi Pemda-Pemda yang memenuhi beberapa indikator, khususnya adalah 2 indikator. Yang pertama adalah cakupan kepesertaan minimal 98%.
Nah, alhamdulillah untuk Kabupaten Pamekasan itu sudah di 98,5%, itu terpenuhi. Kriteria pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah dari sisi keaktifan. Dari dalam regulasi di RPJMN itu keaktifan minimal 80%. Nah, Pemda Kabupaten Pamekasan itu masih di 79, sekian persen. Nah, tentunya pada kala nanti di tahun 2026 akan memasukkan masyarakatnya sebagai UHC prioritas, maka dua syarat ini harus terpenuhi. Kemudian dari sisi alokasi anggaran ini sudah terpenuhi minimal 9 bulan sampai dengan 12 bulan gitu. Baru itu kami ajukan ke pusat untuk dilakukan verifikasi, validasi dan persetujuan oleh direksi kami untuk UHC prioritas. Perlakuan itu sama semua untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia. Jadi manakala memang dari Pemda Kabupaten Pamekasan ingin mendapatkan UHC prioritas kembali, maka ada dua indikator itu tentunya yang bisa kami ajukan ke pusat itu untuk bisa dilakukan persetujuan oleh direksi kami, dan tentunya itu juga sudah kami bahas dengan Bapak Ibu di OPD Pemda, dan semua kami masih menunggu dari keputusan Pemda apakah di awal ini non prioritas, kemudian sambil berjalan akan menuju prioritas, karena tadi saya melihat ada rencana-rencana atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda tentunya tidak bisa singkat ya, karena butuh proses, butuh koordinasi, dan bisa mungkin nanti di bulan Februari atau Maret akan menjadi prioritas, itu memungkinkan gitu, asal kriteria pemenuhan dua indikator dari Perpres 82 dan RPJMN itu sudah terpenuhi oleh Pemda Kabupaten Pamekasan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau di RSUD Smart sendiri, kita itu tidak hanya terpaku sama yang UHC cut off atau dengan BPJS, tapi kita juga misalnya dia SKTM, jadi data yang masuk itu ada yang SKTM ya kita bantu, kita kasih bantuan. PBI yang tidak aktif ya, yang penting ada keterangan dari misalnya kepala desa itu ya, jadi tidak terikat dengan aturan harus BPJS atau UHC dan sebagainya, atau edaran Bupati tentang cut off itu. Yang SKTM pun kemarin kita bantu free 100% Pak Bupati, jadi kita manajemen rumah sakit tidak terikat aturan itu, kita lihat fakta atau realitas di lapangan ya, seperti itu Pak Bupati. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Izin untuk mengkonfirmasi beberapa pertanyaan. Satu tadi dari Pak Ketua DPRD terkait pemutakhiran, bahwa pemutakhiran ini terus kita lakukan Bapak Ibu sekalian, baik oleh pendamping PKH, kemudian melalui juga usul sanggah di desa. Jadi ada beberapa saluran untuk pemutakhiran data yang sekali lagi tujuannya untuk agar data tadi terbarukan dan tepat sasaran begitu. Jadi untuk kondisi masyarakat misalnya veterannya 900, kemudian tetapi dia tinggal sebatang kara dan sebagainya, itu akan semuanya akan dipertimbangkan Bapak. Jadi akan dipertimbangkan, ada 39 variabel yang mempertimbangkan dan juga dilengkapi dengan pengeluaran. Jadi tidak hanya sekedar meterannya tapi juga pembayaran listriknya, rekening listriknya itu ada di PLN ya, yang itu kita sudah terintegrasi dengan rekening listrik yang ada di PLN. Bahkan sudah terintegrasi juga dengan OJK. Jadi yang dulu dari Kemensos punya datanya, tentunya Kemensos itu sudah mengidentifikasi rekening-rekening yang bahkan dipakai untuk judi online gitu. Kemudian yang ASN itu sudah mulai dirapikan dan sudah dikeluarkan gitu. Jadi kalau tadi Pak Kepala Desa di Waru tadi mengatakan harus mengundurkan diri, kalau sepengetahuan kami tidak gitu ya. Ketika proses pemutakhiran itu sudah berjalan, ada yang tidak aktif lagi nicknya, kemudian ada yang pindah, ada yang kemudian mengalami graduasi, istilahnya ya, graduasi itu meningkat kesejahteraannya, ya kemudian dia otomatis keluar dari desil 1 sampai 5
tidak menerima lagi gitu harusnya seperti itu. Jadi tidak, kalau menunggu mengundurkan diri memang sampai kiamat ya Pak Kepala Desa tidak akan mengundurkan diri. Bagaimana kalau sudah meninggal, kan nggak mungkin mengundurkan diri gitu karena yang pesertanya sudah meninggal gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan kemiskinan, ya memang kemiskinan ini sebenarnya program nasional gitu ya, bagaimana agar kemiskinan itu selalu berkurang, sehingga ada program MBG, ada program sekolah rakyat dan berbagai macam program yang tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan berkurangnya kemiskinan, maka juga akan program bantuan itu akan berkurang tentunya. Karena menjadi paradoks ketika kemiskinannya turun kok bantuannya terus bertambah. Itu suatu hal yang tidak masuk akal, tidak rasional. Sehingga dengan berbagai macam program kemiskinannya turun, berarti pembangunan berhasil, masyarakat sejahtera, berarti bantuannya berkurang. Tetapi pada sisi yang lain, anggaran itu bisa untuk alokasi yang lain, misalnya infrastruktur, sekolah. Jadi tidak kemudian selalu tersalurkan dalam bentuk bantuan. Jadi gitu. Seperti itu kira-kira yang kami pahami. Mohon maaf kalau kurang tepat. Saya kembalikan lagi ke moderator. Cukup ya? Cukup lagi? Itu ada yang tanya itu, satu itu. Angkat tangan itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, pertanyaan saya tujukan ke BPJS karena ini temanya adalah alur pelayanan kesehatan. Izin Ibu, untuk kebijakan pemerintah yang baru kan kita meruduk sudah bisa sesuai dengan kompetensi klinis rumah sakit ya. Nah, yang saya tanyakan, beberapa hal kami kesulitan untuk rujukan pasien rawat jalan karena masih mengikuti jenjang rumah sakit gitu. Apakah kalau di Pamekasan sendiri berlakunya mulai kapan gitu Bu? Karena beberapa masyarakat kami, kebetulan saya di Telanakan, itu lebih dekat ke Semat. Kadang kan di Telanakan kan di rumah sakit Semat kan ada kompetensinya, ada kedekatan dengan rumah warga itu ada. Apakah itu sudah bisa berlaku? Maksudnya jenjang apakah masih diberlakukan atau sudah bisa berlaku pada bulan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Untuk sementara itu juga masih segala sesuai dengan rujukan berjenjang. Jadi masyarakat ini sesuai dengan rujukan berjenjang. Sampai nanti ada regulasi yang terbaru, baru nanti kami menyesuaikan. Kalau secara dari BPJS masih sesuai dengan rujukan berjenjang, artinya dari FKTP, kemudian kalau memang tidak bisa masih akan dirujuk ke rumah sakit tipe C. Kalau tipe C tidak bisa menangani, baru di tingkat atasnya seperti itu. Izin, mungkin pamungkas Pak Bupati dan dari BPJS, saya perwakilan dari jurnalis. Mohon maaf, di undangan kami baru tahu dapat informasi karena tidak ada konfirmasi sebelumnya, jadi sedikit terlambat. Saya sudah sedikit membahas dengan Pak Dewa, dengan teman-teman jalanan, dengan beberapa orang miskin yang mereka tidak mengeluh. Saya sedikit punya kalkulasi sederhana. Kalau memang BPJS Kesehatan ini tidak bisa memberikan jaminan terhadap kesehatan, masih ketika ada tunggakan dan semacamnya masih banyak problem, termasuk di daerah. Lebih baik saran saya sederhananya BPJS ini sudah biasa saja, Itu yang pertama. Ini hanya persepsi ya. Karena ya saya melihat tadi kekuatan APBD di jaminan kesehatan 27 miliar, masih bayar utang 43 miliar, sisa anggaran 34
34 miliar sisa anggaran. Jadi masih ada beberapa yang masih punya hak untuk dilayani di kesehatan. Cuman ini lagi-lagi saya berharap kepada beliau Bupati Pamekasan Kiai Rahman, sampai sekarang diuji kesaktiannya. Sampai kan lagi teori di sini. Saya berharap dengan setulus-tulusnya ini persoalan urusan nyawa, bukan lagi teoretis. Dan saya yakin banyak sekarang kalau memang sampai punya betul-betul punya power dalam hal ini, urusan kesehatan, urusan orang miskin. Saya yakin banyak pengusaha-pengusaha lokal yang berani bertaruh nyawa dan siap bayar dan siap menanggung kekurangan-kekurangan tentang BPJS. Itu makanya saya berharap ya mohon pernyataan saya tolong dijadikan sebuah nama, tapi sebuah bentuk kepedulian, bentuk kesayangan kami terhadap pemimpin hari ini yang lagi diuji bagaimana betul-betul memperhatikan kondisi masyarakat. Jujur, saya sering di rumah sakit. Kemarin saja saya ini lagi ada beberapa kasus, tapi saya sembunyikan karena saya sangat dikira ketika ini diangkat saya hanya dikira cari celah terus. Kemarin ini miris, untuk saya koordinasi langsung dengan pihak rumah sakit. Ini sudah jelas peserta kesehatan BPJS, tapi masih suruh bayar biaya bosnya. Ada ini rekamannya ada. Tapi saya lebih baik diam, yang penting dimintakan. Saya berani ketemu dengan direkturnya dan orangnya masih ada di rumah sakit. Dan saya sudah berikan orangnya. Jadi tolong ke depan. Dan masalah keuangan ini juga menjadi misteri Pak Bupati. Sampai hari ini uji benar-benar diuji bagaimana mendobrak ruangan-ruangan di rumah sakit ini yang betul-betul kosong, dan sengaja dikosongkan ini betul-betul harus dihadirkan kepada masyarakat. Dan sekarang juga request untuk Pak Direktur yang baru. Di rumah sakit ini Pak banyak kejanggalan-kejanggalan. Kalau ingin tahu, ayo malam-malam dengan saya Pak. Sampean saya siap. Tidak pakai seragam dengan sampean. Banyak. Jadi di BPJS masalah kesehatan ini bukan hanya persoalan pelayanan kesehatan, tapi banyak hal, terutama tentang pelayanan. Sampai sekarang pun tentang masalah pelayanan cuci darah, sampai sekarang ada 8 orang meninggal, ini mana Pemkab sekarang? Kan gitu ya. Cuci darah saja Pak, alat cuci darah ini luar minta ampun. Ini sudah ya mohon maaf, kami teriak ini bukan karena benci pada pimpinan, tapi sebagai karena ini senyawa Pak. Sampai sekarang banyak rumah sakit pasien, keluarga pasien gagal ginjal ini yang sungguh 2 kali ke Surabaya ini butuh biaya Pak. Bayangkan mereka banyak yang menangis, banyak mereka yang menyerah ketika mereka tidak ada biaya Pak. Jadi betul-betul saya berharap urusan pelayanan kesehatan bukan hanya persoalan pelayanan tentang harus bayar, tapi bagaimana hak-hak mereka juga diperhatikan Pak, terutama BPJS ini. Kalau terlalu administratif dan tidak bisa memberikan jaminan, lebih baik dibubarkan Bu. Kalau memang sampean peduli, coba tampilkan berapa gajinya seorang direktur, seorang kepala cabang kesehatan ini BPJS kesehatan. Kalau memang betul-betul peduli terhadap Pamekasan, potong gaji nggak apa-apa. Kan gitu kan solusinya. Jadi saya berharap, mohon maaf, saya bicara seperti ini karena sudah lama Pak memendam, terutama di pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit, terutama yang sampai sekarang sudah ada 8 yang meninggal gara-gara mereka banyak yang menyerah urusan cuci darah, dan sampai sekarang alat cuci darah masih 8. Bayangkan sekelas Pamekasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, alat cuci darah itu bukan 8 tapi 9 Pak. Jadi alat cuci darah di RSUD 9. Oleh sebab itu kalau mencari data silahkan yang
ditelisik yang benar, sehingga dengan demikian data tidak ngawur, Pak. Jadi itu tadi sudah saya sampaikan bahwa yang 9 ini hendaknya dilengkapi menjadi 20, kan sudah saya sampaikan, Pak Dir. Nanti disampaikan ulang. Dan sebagian dari 20 itu harus ditempatkan di utara, ya 2 atau 3 sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Itu saudara-saudara sekalian. Kemudian terkait dengan pelayanan silahkan nanti disampaikan. Kemudian terkait dengan BPJS sebaiknya dibubarkan, dijawab Ibu. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa pemerintah kabupaten ini adalah organisasi yang besar, Pak. Sehingga dengan demikian, karena ini organisasi yang besar, semuanya harus terlibat. Jadi di situ ada sekda, di situ ada staf ahli, di situ ada, sehingga dengan demikian keterlibatan ketika sudah mengambil satu keputusan itu tidak salah menurut undang-undang. Nah, tidak bisa lalu bergantung pada yang namanya kesaktian dan lain sebagainya, karena ini organisasi besar, sehingga semuanya harus menurut kepada konsep Al-Quran, wa amruhum syura bainahum, dimusyawarahkan, bukan menggunakan the single fighter, ya. Sehingga dengan demikian semuanya berjalan dengan baik. Saya kira itu. Silahkan dimulai dari Ibu Kepala BPJS, silakan Ibu. Ya, baik, makasih. Mungkin saya ini ya menanggapi untuk yang BPJS dibubarkan, itu tidak menjadi ranah di daerah, ya, itu semuanya ada di pusat, dan juga itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Artinya kalau itu dibubarkan harus ada regulasi yang baru gitu. Jadi untuk kompetensi saya menjawab untuk itu sampai saat ini mungkin karena di regulasinya bahwa sistem jaminan kesehatan itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 gitu. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya dari jurnalis tadi, ya, wartawan. Mumpung saya memang masih baru 3 minggu saja di tur, mungkin memang itu masukan bagi kami dan kami terima. Apa-apa yang tadi disampaikan akan kita perbaiki. Kami terbuka kalau memang harus audiensi atau kita diskusi, terbuka, ya, nanti saya dan manajemen siap untuk berdialog, ya. Bisa saya jelaskan tadi, mungkin punya BPJS tapi kok suruh bayar. Nah, itu kasusnya yang mana? Karena begini, di BPJS itu misalnya yang itu pasien dirawat itu kalau belum 3 hari itu tidak boleh. Jadi kadang memang baru sehari terus pasiennya minta pulang, apalagi terus APS atau pulang paksa, itu dari BPJS sendiri tidak bisa diklaim. Memang ada kemarin tuh beberapa hari yang lalu, dok baru 2 hari terus minta pulang. Saya sarankan pulang nanti malam setelah jam 12 gitu, ya. Jadi atas, ya, pokoknya batasnya lebih 3 hari, 3 tanggal. Jadi kalau masuk tanggal 5, tanggal 7 itu sudah boleh pulang, maka klaim BPJS-nya berlaku. Jadi bukan karena kami bermain, tapi karena ada aturan. Atau pulang paksa, jadi memang menurut dokternya belum boleh pulang, tapi kami mau pulang dulu. Nah, itu dari BPJS-nya juga tidak bisa. Jadi murni karena dari aturan BPJS, kita kan ya terikat dengan aturan itu, kecuali nanti Ibu BPJS yang menjelaskan, ya, seperti itu. Kemudian mengenai ruang mesin HD, kata Pak Bupati barusan, kami memang saya kan masih baru, ya, tapi kami sudah teken kemarin MOU dengan KSU itu, dengan PT Sinar Roda yang menyediakan mesin HD itu sudah disetujui penambahan 11. Jadi mungkin Desember ini dilakukan pembangunan gedungnya dan instalasinya, diperkirakan mungkin antara 2 bulan atau 3 bulan ada penambahan 11, jadi ada 20 mesin nantinya. Nanti tergantung kebijakan juga dari Pak Bupati, apakah 3 HD kita
diletakkan di RSUD Waru kita atur mungkin ya, karena ini nanti juga terkait dengan penyedia atau perawat yang terlatih di situ. Jadi kalau ada satu mesin HD itu perawatnya minimal 3, itu yang juga kita lakukan terus. Kita sedang menyekolahkan perawatnya untuk pelatihan untuk hemodialisa itu untuk memenuhi rasio bednya, karena di BPJS itu ada aturannya memang kalau 20 bed perawat yang terlatih harus sekian ya, begitu Bu Gali ya. Kemarin kita sudah ke sana membahas itu, jadi kita selalu koordinasi dengan BPJS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Izin konfirmasi Dok. Jadi kami sampaikan kembali Bapak Ibu sekalian bahwa BPJS tidak ada batasan hari rawat inap. Artinya entah itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, selama sesuai dengan indikasi medis itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Namun apabila indikasi medisnya ternyata tidak sesuai, artinya sebenarnya tidak ada indikasi rawat inap tapi dirawat inapkan, itu otomatis kami bisa melakukan verifikasi apakah itu layak kami bayar atau tidak. Namun sesuai dengan regulasi yang ada bahwa BPJS tidak membatasi hari rawat di rumah sakit. Yang ada adalah BPJS Kesehatan menjamin pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis di rumah sakit. Itu Bapak Ibu sekalian. Kami memang melakukan audit verifikasi ke rumah sakit tentang kelayaan atau kesesuaiannya. Jangan sampai dia hanya opname 1-2 hari tapi sebenarnya dia tidak layak rawat inap tapi hanya bisa rawat jalan gitu. Jadi kami melihat kondisi seperti itu. Dan karena itu adalah fungsi verifikasi di kami yang kami harus mempertanggungjawabkan ke audit kami, maka kami lebih berhati-hati untuk itu. Tapi secara regulasi itu tadi Bapak Ibu ya, tidak ada batasan hari rawat inap, baik itu di rumah sakit, tapi kalau di FKTP itu maksimal 5 hari. Kalau di FKTP itu maksimal 5 hari dilayani nggak sembuh dirujuk ke rumah sakit. Jadi malah kalau di FKTP itu begitu tahu bahwa itu tidak bisa tertangani di FKTP, segera dirujuk ke rumah sakit. Seperti itu. Malah nggak boleh kalau lebih dari 5 hari kalau di FKTP ya. Harapannya sesuai regulasi di FKTP maksimal 5 hari, tapi di rumah sakit tidak ada batasan hari rawat inap seperti itu. Mungkin itu sebenarnya. Gimana? Sudah cukup ya, banyak acara ini, tapi ternyata gayeng ini, saya anggap dinamis, bagus, kan gitu, sehingga suara-suara banyak yang harus disinkronkan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin kita perintah Pak Bupati agar nanti dikelompokkan kecil-kecil, siapa tahu bisa menyelesaikan kanal-kanal yang belum tersalurkan, sehingga hambatan-hambatan bisa terselesaikan dengan baik. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.